Shalom. Selamat pagi, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak Ibu saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum ibadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 27 Agustus 2023. Angka Romawi 1, warta keuangan. A. Penerimaan pertanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2023 berjumlah 84.632.900 rupiah. B. Pengeluaran bertanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2023 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100% berjumlah 25.944.000. B. Setoran wajib jemaat 40% berjumlah 13.305.600 rupiah. 2. Setoran wajib ke klasis GKI Portumbai 20% berjumlah 6.652.800 rupiah. C. Belanja jemaat pertanggal 20 Agustus sampai dengan 26 Agustus 2023 berjumlah 39.146.000 rupiah. Angka Romawi 2, warta kehadiran. Jemaat yang datang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6 WIB berjumlah 325 orang. 2. Ibadah jam 9 WIB di gedung gereja berjumlah 670 orang. Melalui live streaming berjumlah 313 orang. 3. Ibadah jam 17 WIB di gedung gereja berjumlah 338 orang. Angka Romawi 3, warta ibadah. Ibadah Minggu 27 Agustus 2023 sebagai berikut. Ibadah jam 6 WIB dilayani Ibu Pendeta Febi Suripati-Pati SSI. Majelis Piket Rayon Percetakan Pemain Orjen Bapak Petrus Heselo. Kantoria Ibu Mike Kaiba KWN. 2. Ibadah jam 9 WIB dilayani Bapak Pendeta Didimus EA Watopa STH. Majelis Piket Rayon Okimene Pemain Orjen Saudara Doni Silai Yanan. Kantoria Ibu Ye Wanma Komur. 3. Ibadah jam 17 WIB dilayani Bapak Pendeta Frans Pokames STH. Majelis Piket Rayon SGO Pemain Orjen Bapak Syamasan Cebisim. Kantoria Ibu DPC Warisa Manupandu. Empat. Ibadah di pos pelayanan hari Serayon APO jam 9 WIB dilayani Bapak Pendeta Simotir STH, Pemain Orjen Bapak Penatua Yetuange. 5. Ibadah di gedung Parpam Gunung Sinai Rayon Gajah Putih jam 9 WIB dilayani Bapak Pendeta Markus Makatita MTH. 6. Ibadah di gedung Par Irene Rayon Okimene jam 9 WIB dilayani Bapak Pendeta Dr. Randus Risat Apai. 7. Ibadah di gedung Par Via Dolorosa Rayon Percetakan jam 9 WIB dilayani Bapak Pendeta Albert Faidiban STH. 8. Ibadah Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 29 Agustus 2023 jam 17 WIB yang dikunjungi keluarga Bapak Syamas D. Mansenem. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. C. Ibadah akhir bulan Agustus Rayon Diaspora akan dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 31 Agustus 2023 jam 17 WIB yang dikunjungi keluarga Bapak Penatua Yohanes Toange SE. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan. D. Ibadah persekutuan wanita PW Klasi Sport Numbai
Lingkungan B akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 2 September 2023 jam 9 WIB sampai dengan selesai. Tempat GKI Elohim Polimak 1 Pemancar. Ibadah persekutuan wanita PW Seklasis Port Numbai akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 16 September 2023 jam 9 WIB sampai dengan selesai. Tempat Pantai Hall 2 Kampung Holtekam. Ibadah dalam bentuk rekreasi. Angka Romawi 4. Warta tambahan. A. Aksi pembatas Alkitab dan Basar dalam rangka pengembangan bakat dan apresiasi seni yang akan mengikuti sertakan semua anak-anak sekolah minggu, mulai dari kelas taman kanak-kanak, kelas anak kecil, kelas tangguh, kelas remaja, dan kelas remaja Alkitab dari 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2023. Untuk itu, majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat pada aksi pembatas Alkitab dan basar makanan siap saji yang dilakukan oleh pengasuh dan anak-anak sekolah remaja Alkitab Jemaat GKI Pengharapan pada hari Minggu 27 Agustus 2023 yang dilaksanakan di lingkungan Gereja Pengharapan dan di gedung-gedung PAR serta Pospel mulai jam 8 pagi sampai selesai. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan. Tuhan Yesus memberkati. B. Bulan Bina Keluarga. Bulan September 2023 telah ditetapkan oleh Sinode GKI di Tanah Papua sebagai bulan Bina Keluarga, di mana setiap jemaat akan beribadah dengan membuat mesbah dalam keluarga, menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga, menikmati persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara seiman. Sangat diharapkan majelis jemaat dan semua keluarga dalam jemaat dapat melaksanakan bulan bina keluarga tersebut yang akan dimulai dari tanggal 1 sampai dengan 30 September 2023. Materi bulan bina keluarga akan dibagi ke tiap rayon. Persembahan yang diberikan dalam ibadah bulan bina keluarga dapat disetor ke pemegang kas di rayon pada setiap akhir minggu berjalan. C. Anggota jemaat baru. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang bermaksud untuk bergabung dan terdaftar sebagai anggota jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. D. Ucapan terima kasih. Atas nama pelaksanaan harian majelis jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, pemain organ, majelis piket, kantoria, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah di hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksanaan harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus EA Watopa STH, Sekretaris Penatua Malimual Rahareng SPD.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. 27 Agustus saat ini adalah hari ke-239, Minggu ke-35 dalam tahun 2023. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena perlindungannya atas kehidupan kita. Jemaat Tuhan, menyambut hadirat Tuhan yang kudus di pagi ini, jemaat bernyanyi dari nyanyian Wom Mameari. Sekaligus jemaat dipersilahkan berdiri. Allah pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa, dan bahasa, yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Salam bagimu, salam bagimu. Damai Kristus besertamu. Masih dalam keadaan berdiri, kita menyanyi nyanyian Mazmur 47 ayat 1 ayat 2. Jemaat, dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru untuk kita semua. Kata Yesus,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita datang dalam pengakuan dosa kita di pagi hari ini. Kita melakukan bersama dari nyanyian rohani 136 dengan bahasa Sorong Selatan. Kita berdoa. Di depan mata Yesus, kami datang kepadamu. Kami membuka seluruh hidup kami untuk dilihat oleh Tuhan. Kami berdosa dengan mulut kami, dengan pikiran kami, dengan hati kami, dengan semua kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih hidup, itu hanya karena perkenaan Tuhan. Bapa, kami mohon, ampunilah kami, maafkanlah pelanggaran dan dosa kami, agar kami tetap layak disebut anak-anak milik kepunyaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami untuk terus dipimpin, diatur dan diarahkan oleh Tuhan. Amin. Jemaat, dengarlah berita anugerah dan perjumpaan umat. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang ke-17. Nyanyian Mazmur 6 ayat 1. Firman Tuhan bagi kita dalam minggu ini terambil dari Amsal pasal 3. Amsal pasal 3
Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Amsal pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Kami hendak membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan menolong kami semua. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, tapi juga umat Tuhan yang mendengarkannya. Supaya ketika kami kembali ke tengah-tengah kehidupan kami masing-masing, kami tidak pulang dalam keadaan kosong, tapi kami bersuka cita karena telah diisi oleh firman-Mu, bersekutu dengan orang-orang percaya. Lebih daripada itu kami dimampukan Tuhan untuk menjadi saluran berkat Allah bagi banyak orang di sekitar kami. Bapa, berbicaralah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Amsal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil dan jemaat akan membaca ayat-ayatnya yang genap. Berkat dari hikmat. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada lauh hatimu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Silakan berjabat tangan kiri kanan Bapak Ibu, depan belakang. Ya, sudah mulai ada senyum. Ya, terima kasih. Amsal 3 ayat 1 sampai 26, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, tema yang akan kita renungkan secara bersama dalam minggu ini bicara tentang berkat Tuhan, berkat hikmat. Berkat hikmat. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, jika pada minggu yang kemarin kita belajar tentang Daud dan Goliat, perkelahian Daud dan Goliat, dan Daud menang karena dia mengandalkan Tuhan, maka pada minggu ini kita belajar bagaimana sih hidup yang mengandalkan Tuhan itu. Bagaimana sih hidup yang mengandalkan Tuhan itu? Kalau hari ini saya tanya Bapak Ibu Saudara, pasti ada banyak jawaban. Bagaimana sih Bapak Ibu mengandalkan Tuhan? Bagaimana sih Bapak Ibu punya hidup itu mengandalkan Tuhan? Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bicara tentang hidup yang mengandalkan Tuhan, itu bicara tentang hidup yang dipimpin oleh hikmat Tuhan itu. Jadi tidak mengandalkan kekuatan dan kemampuan diri sendiri, tidak mengandalkan pengertian, kepintaran diri sendiri, tapi mengandalkan hikmat, dipimpin oleh hikmat Tuhan. Memiliki hikmat berarti kita memiliki berkat dari hikmat itu sendiri. Jika saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki hikmat Tuhan, berarti kita memiliki berkat dari hikmat itu. Pertanyaannya, siapa yang tidak mau diberkati? Pasti semua orang mau diberkati. Pasti semua orang mau hidupnya baik-baik saja. Semoga dalam sapu hidup ini terhadap pergumulan, persoalan, kita masih ada di dunia, kita belum ada di surga. Pasti kita bertemu dengan pergumulan, tantangan, persoalan, hambatan. Pertanyaannya, siapa yang tidak mau diberkati? Pasti semua orang mau diberkati. Saya dan Bapak Ibu Saudara pun pasti mau hidupnya diberkati oleh Tuhan. Semua orang pasti rindu memiliki hidup yang diberkati. Berkat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara, artinya karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Jadi ketika saya dan jemaat kita menerima berkat Tuhan, itu berarti karunia Tuhan yang membawa kita semua kepada kebaikan dalam kehidupan kita masing-masing. Tidak ada berkat itu yang menyesatkan. Pasti berkat itu selalu membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Hidup yang diberkati hanya diperoleh dari orang-orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan pimpinan hikmat Tuhan. Dan berkat-berkat karena memiliki hikmat Tuhan itu bukan hanya sekedar jasmani, bukan hanya sekedar popularitas, kekayaan, kesejahteraan, tapi kehidupan yang terus dipimpin, diatur dan diarahkan oleh Tuhan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kitab Amsal ini berisi tentang pengajaran tentang hikmat. Hikmat dalam bahasa Ibrani hokmah. Dan hikmat itu sudah ada sebelum segala sesuatunya. Hikmat yang dimaksud bukanlah hanya sebatas pengetahuan intelektual atau sesuatu yang abstrak. Tidak. Hikmat dalam kitab Amsal itu menunjuk pada cara pandang, cara hidup yang sesuai dengan keinginan dan kemauan Tuhan. Cara pandang kita, cara hidup yang secara moral itu benar. Hikmat lebih bersifat praktis dan berkaitan dengan etika kehidupan sehari-hari. Yaitu bagaimana orang percaya memiliki hikmat Tuhan dan hidupnya adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Berbicara tentang moral yang benar.
Tidak hanya moral yang benar di hadapan manusia, tapi moral yang benar di hadapan Tuhan. Secara khusus jemaat yang Tuhan Yesus kasih, pada pasal 3, pokok yang dibicarakan pada ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26 adalah bicara tentang percayalah dan taatlah. Dalam pembacaan kita ini bicara tentang percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengakui Dia dalam segala hal. Tidak hanya sekedar percaya, tapi mau mengakui Dia, mentaati, setia dalam segala hal. Bicara tentang percayalah dan taatlah, itu bicara tentang bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan tidak pada diri sendiri. Bicara tentang percayalah dan taatlah berarti memuliakan Tuhan dengan harta dan penghasilan yang diperoleh. Itulah cara hidup yang mewujudkan hikmat Tuhan sebagai perwujudan bahwa saya dan jemaat kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Sang Hikmat itu. Kita bisa kuat, kita bisa hebat, kita bisa mampu, tapi kalau kita tidak memiliki hikmat Tuhan, kita tidak punya arti apa-apa. Nah, pada bagian ini jemaat kita akan belajar 3 hal penting. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Pembagian teks ini didasarkan pada pola yang dipakai oleh pengamsal, yang mana setiap bagiannya dimulai dengan sapaan hai anakku. Jemaat kalau lihat pada pembacaan kita ini, hai anakku ada 3 kali disebutkan di situ. Pada ayat yang pertama, pada ayat yang ke-11 dan pada ayatnya yang ke-21. Hai anakku. Sapaan hai anakku ini terkait dengan pola kehidupan orang Yahudi di mana pengajaran tentang Tuhan itu dimulai dari tengah-tengah keluarga. Perkatakan itu tiap-tiap saat engkau duduk, saat engkau berdiri, saat engkau berjalan. Firman Tuhan itu disampaikan dan basisnya itu ada dalam keluarga. Memulai pembelajaran tentang Tuhan itu, pengajaran tentang Tuhan itu dimulai pada keluarga. Nah, pada bagian pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 berbicara tentang hidup dalam hikmat adalah seperti seorang anak yang tidak melupakan ajaran bapaknya. Pasti tiap hari kita akan memberikan pengajaran kepada anak-anak. Kalau bapak-bapak yang malas tahu, ya sudah, anak mau jadi apa, kasih tinggal sudah. Tapi bapak-bapak yang punya konsen kepada anak-anak, fokus pada anak-anak, pasti akan memberikan pengajaran tiap saat kepada anak-anaknya. Begitu juga dengan mama-mama. Bicara tentang hidup dalam hikmat adalah seorang anak yang tidak melupakan ajaran bapaknya. Ajaran dan perintah di sini menunjuk pada hukum-hukum Tuhan. Pengajaran hikmat Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, yang sudah diperoleh menjadi bagian kehidupan sang anak, yakni yang pertama, memiliki kasih setia Tuhan. Yang kedua, percaya penuh dan bersandar pada Tuhan, bukan pada pengertian dan kemampuan diri sendiri. Yang ketiga, mengakui Tuhan dalam segala perbuatan, yakni dengan hidup takut akan Tuhan dan menjauhi yang namanya kejahatan. Yang keempat, senantiasa memuliakan Tuhan, mempersembahkan hasil pertama bagi Tuhan. Artinya mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan berkat yang diperoleh yaitu yang pertama panjang umur, lanjut usia, dan sejahtera. Mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Tuhan, tapi juga dalam pandangan manusia. Artinya Tuhanlah yang memimpin jalan kehidupan serta selalu menikmati kelimpahan berkat Tuhan, sebab lumbung-lumbung selalu melimpah dengan penuh. Itu orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan itu. Kita ingat cerita tentang Raja Salomo. Tuhan tanya dia, Tuhan sampaikan kepada dia, minta sudah apa yang kau mau minta? Bapak Ibu, Salomo hanya minta Tuhan kasih saya hikmat dan kebijaksanaan supaya saya dapat memimpin bangsa ini. Bapak Ibu, tidak hanya hikmat, Tuhan kasih bonus.
kekayaan, kehormatan Tuhan kasih kepada Salomo. Karena dia tidak minta yang muluk-muluk, dia hanya minta Tuhan kasih saya hikmat. Karena dia percaya kalau Tuhan kasih dia hikmat, maka dia dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Tuhan kasih bonus panjang umur, kekayaan, kehormatan. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, memiliki hikmat Allah berarti tidak meninggalkan kasih setia Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan itu, pengamsal bilang, kalungkan pada leher, tuliskan pada loh hati. Artinya tiap saat dilihat. Kasih dan kesetiaan selalu terikat dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Kasih tanpa kesetiaan hanya bicara-bicara saja. Indah tapi tidak nyata dan bisa saja mudah hilang. Sebaliknya kesetiaan tanpa kasih adalah penghambaan belaka, hanya kewajiban tanpa ada sukacita, kegembiraan di dalamnya. Kasih dan kesetiaan yang menjadi bagian kehidupan orang yang dipimpin oleh hikmat Allah menjadi ciri kehidupan anak-anak milik kepunyaan Allah. Jadi kasih dan kesetiaan itu tidak bisa dilepas pisahkan, berdiri sendiri-sendiri, tapi dia berjalan bersama-sama. Bagian kedua pada ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-20. Jemaat, pada bagian ini pengamsal kembali menegaskan agar jangan pernah menolak didikan hikmat Tuhan itu. Didikan dan peringatan dari Tuhan berisi teguran-teguran Tuhan. Teguran dan batasan-batasan dari Tuhan diberikan seperti kasih seorang ayah yang mendisiplinkan anaknya. Seorang anak yang mengerti kasih di balik teguran dan disiplin ayahnya, tentu dia tidak akan merasa bosan ketika dia ditegur kalau dia melakukan kesalahan dan kekeliruan. Tapi dia bersyukur, dia berbahagia dengan kedisiplinan yang diberikan oleh ayahnya. Karena ayahnya mengasihinya, maka ada teguran, nasihat, pengajaran di situ. Orang yang hidup dalam hikmat Tuhan adalah orang-orang yang berbahagia, sebab hikmat Tuhan lebih bernilai dan lebih berharga. Pengamsal bilang, daripada kekayaan apapun di dunia ini, lebih daripada emas, perak, dan permata. Emas, perak, dan permata, Bapak Ibu Saudara, adalah logam mulia yang dipandang berharga, high class, bernilai, diinginkan oleh manusia. Tapi ketika memiliki hikmat Tuhan, itu jauh lebih berharga, jauh lebih bernilai dari apapun yang dipandang berharga dan bernilai dalam dunia ini. Berkat dari hikmat meliputi panjang umur, kekayaan, kehormatan, jalan kebahagiaan dan sejahtera. Dan berkat dari hikmat itu mencakup segala aspek baik jasmani dan rohani. Tuhan sumber hikmat, dan dengan hikmatnya dasar bumi diletakkan, sehingga siapa yang tinggal di dalam Tuhan memiliki berkat dari hikmat itu. Bagian terakhir ayat 21 sampai dengan 26. Bagian ini berisi tentang ajakan untuk memelihara hikmat itu. Jemaat, kita bisa mencapai sesuatu, tapi untuk menjaganya, untuk tetap di atas itu agak sedikit susah. Butuh pengorbanan, butuh fokus, dan lain-lain sebagainya, supaya dia tetap di atas, dia tidak turun. Seorang pengusaha hebat, dia kalau sudah sampai di puncak, ya pasti di sini Bapak Ibu ada yang pengusaha, pekerja, dia sudah sampai di posisi puncak. Untuk menjaga itu tuh butuh ekstra, butuh kerja keras untuk menjaga supaya posisi puncak itu tetap ada di atas, dia tidak turun. Nah, ayat 21 sampai 26 itu berisi ajakan untuk mari memelihara hikmat itu. Memelihara hikmat berarti mau menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup, menjadikan Tuhan sebagai penopang hidup yang memberikan kepercayaan diri serta rasa aman bagi orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan itu. Berkat dari memelihara hikmat yaitu jalan yang aman, tidur yang nyenyak, hidup yang tenang tanpa ketakutan. Soalnya agak sedikit susah dalam menjaga dan memelihara hikmat itu.
Syaratnya bergantung, bersandar, dan tetap percaya hanya kepada Tuhan. Apa makna bagian ini untuk kita yang hidup saat ini? Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan, penuntun, pemandu, pembimbing, pemelihara, dan pemberi berkat bagi orang yang berhikmat. Bila kita memiliki hikmat Tuhan, maka kita menjalani hidup bukan menurut keinginan hati kita, tapi kita menjadikan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Tuhan sebagai sumber segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dengan demikian, kita pun dapat menikmati berkat hikmat itu. Buah-buah dari berkat hikmat itu adalah apa yang didambakan manusia: panjang umur, lanjut usia, sejahtera, mendapatkan kasih, mendapatkan penghargaan tidak hanya dari manusia, tapi juga dari Allah. Jalan hidupnya jalan yang diluruskan. Lumbung-lumbung kehidupannya diisi penuh, bahkan sampai melimpah-limpah, kata pengamsal. Kita memiliki cara hidup orang berhikmat. Bukan supaya berkat-berkat ini mengalir dalam kehidupan kita, tapi yang benar adalah karena kita memiliki cara hidup demikian, maka berkat-berkat ini akan menjadi buah-buah kehidupan kita. Ini bukan berarti orang yang memiliki hikmat hidupnya selalu senang, tidak ada masalah, tidak ada persoalan, tidak ada hambatan, tidak ada pergumulan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Orang yang memiliki hikmat juga pasti bertemu dengan tantangan, persoalan, hambatan, pergumulan, dan lain-lain sebagainya. Dalam hikmatnya, Tuhan mendidik dan menegur. Didikan dan teguran dari Tuhan dimaksudkan untuk membentuk kehidupan orang-orang percaya agar mau terus berjalan pada jalan berkat itu. Karena itu, kita mesti bertekun, kita tidak boleh bosan untuk mau terus diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Kita seperti tanah liat di tangan sang penjunan. Kalau tanah liat dia bisa bicara, dia bilang stop sudah, tinggal bentuk-bentuk saya terus. Tanah liat itu dibentuk, kadang bengkok diluruskan, kadang pecah atau terbelah dijadikan baik kembali. Supaya apa? Supaya dihasilkan itu menghasilkan sesuatu yang baik, yang indah, yang dapat dilihat oleh banyak orang. Saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak milik kepunyaan Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara juga tidak boleh bosan untuk mau terus diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Kita mesti bersyukur ketika kita berada dalam proses dan pembentukan Tuhan itu, sebab ada kebaikan Tuhan yang akan kita alami setelah proses dan pembentukan Tuhan itu. Umur panjang, kekayaan, kehormatan adalah bonus karena hidup di dalam hikmat Tuhan. Jadi bukan tujuan hidup orang yang hidup dalam hikmat Tuhan. Orang yang memiliki hikmat Tuhan tidak serta-merta selalu berusia lanjut, tidak serta-merta memiliki kekayaan serta kehormatan. Tetapi orang yang memiliki hikmat Tuhan, pasti dia mensyukuri hidup dan proses dalam hidup dengan tetap berbahagia. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya katakan, orang yang memiliki hikmat Tuhan tidak serta-merta dia umur panjang. Ya, umur itu Tuhan yang tentukan. Hidup di dalam dunia seberapa lama kita hidup itu Tuhan yang tentukan. Orang yang memiliki hikmat Tuhan tidak serta-merta dia memiliki kekayaan. Tetapi orang yang memiliki hikmat Tuhan, pasti dia akan mensyukuri hidup ini. Kurangkah lebih dia bersyukur. Dia akan mensyukuri hidup, dia akan mensyukuri proses dalam hidup dengan tetap berbahagia. Dia tersungut-sungut, dia marah Tuhan, dia kasih salah orang lain, tapi dia tetap hidup berbahagia. Hidup dalam hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, berarti dia mau terus mengikuti proses yang Tuhan buat dalam kehidupannya. Untuk itu, hiduplah di dalam hikmat Allah. Sebab berkat hikmat Allah
nilainya, pengamsal bilang, melebihi kekayaan apapun di dunia ini. Milikilah hikmat Tuhan, sebab hikmat Tuhanlah yang mengatur kehidupan di dalam alam semesta ini. Tuhanlah sandaran hidup yang memberikan perjalanan yang aman, tidur yang nyenyak, dan hidup yang tenang. Kalau hidup culas dengan orang, tenang Bapak Ibu. Kalau hidup hanya iri-iri orang, tenang. Karena hanya pikir kok orang itu dia lebih dari saya ya. Itu. Kalau hidup dalam kehidupan yang selalu merancangkan kejahatan-kejahatan, tenang. Pengamsal bilang, orang yang hidupnya bersandar pada Tuhan, perjalanannya aman, tidurnya nyenyak, hidupnya tenang. Hal-hal ini kita tidak dapat peroleh di luar Tuhan. Kita dapat memperolehnya hanya di dalam Tuhan. Bila kita hidup di dalam hikmat Tuhan, bisa jadi hidup kita penuh ujian. Salib di dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga. Tapi jika kita memelihara hikmat Tuhan itu dengan baik, situasi dan kondisi itu tidak mampu menggoncangkan kehidupan kita. Tuhan memberikan ketenangan, Tuhan memberikan keamanan. Hikmat Tuhan bukan sekedar dilakukan saat kita senang, tapi hikmat mesti dijaga dan menjadi bagian hidup jiwa saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk memperoleh hikmat, maka kita menjadikan hukum, perintah, ketetapan dan aturan-aturan Allah sebagai peraturan teguh yang mengatur segala kehidupan kita dan selalu kita taati. Baik pikiran, hati kita, keduanya harus terpelihara dengan baik dalam peraturan, ketetapan dan perintah Tuhan. Jemaat, hidup dalam hikmat Tuhan menjadikan kita sebagai orang-orang yang berbahagia, menikmati berkat-berkat hikmat Tuhan itu. Berbahagialah kita yang senantiasa memelihara dan menjaga berkat hikmat Tuhan itu. Berbahagialah kita yang tetap setia kepada Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak meninggalkan kasih setia Tuhan itu. Berbahagialah kita yang senantiasa percaya. Berbahagialah kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kita menjadi orang-orang yang tetap setia berdoa, setia beribadah, setia memuji dan memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dan melayani Tuhan dalam semua aspek kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Berbahagialah kita karena kita memiliki berkat hikmat yang melebihi kekayaan apapun di dunia ini. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, milikilah hikmat Tuhan, sebab ada berkat yang disiapkan bagi orang-orang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita menyanyi bersama nyanyian rohani 84 dengan ragam bahasa Toraja.
sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil sepenuh. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan, dari segala zaman dan tempat bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan syukur. Sementara derma saudara-saudari dikumpulkan bagi pekerjaan pemberitaan Injil Kristus, dengarlah nasihat para rasul. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian rohani 132 kita lakukan dengan bahasa Biak.
Jemaat, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami telah datang dan mempersembahkannya kepada Tuhan dalam ibadah di saat ini lewat persembahan syukur umat-Mu. Ada beberapa pribadi dan keluarga yang membawa pengucapan syukur mereka secara khusus. Keluarga yang tidak menyebutkan nama, 3 keluarga atau pribadi masing-masing di Rayon Klufkam dan APO. Berdoa buat adik kami, Om Gen, tiap-tiap hari ini dalam keadaan tidak sehat. Seorang ibu di Gajah Putih yang tidak menyebutkan namanya, mengucap syukur karena Tuhan sudah menjaga, memberikan berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan keluarga. Keluarga Yohanes di diaspora mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan. Bapak Wamsiwor di Rayon Aspol mengucap syukur atas hari ulang tahun Bapak. Keluarga Yoweni Monim di Rayon Klufka mengucap syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkatilah pengucapan syukur yang telah dipersembahkan oleh umat milik kepunyaan-Mu secara khusus karena mengalami berkat-berkat dan pemeliharaan Tuhan. 2 pribadi atau keluarga yang tidak menyebutkan nama, masing-masing dari Rayon Klufkam dan APO, Ibu Herlin Beatrix Monim dari Rayon Klufkam, Mesalon Ruko Pasifik Permai di Rayon APO, yang hari ini membawa persepuluhan kepada Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup dari warga jemaat kami ini. Bapa di surga, seluruh persembahan umat-Mu di pagi hari ini, Tuhan memberkati dan menguduskan. Selesai ibadah ini, Bapak Ibu Majelis akan menghitung derma ini. Tuhan menolong dan memampukan supaya mereka dapat mengerjakan tugas ini dengan bertanggung jawab. Hamba-hamba-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan syukur umat-Mu, Tuhan memberkati dan menolong. Pemberitaan firman yang sudah disampaikan, Tuhan menolong kami, supaya hidup kami adalah hidup yang terus diliputi dengan hikmat Tuhan. Sebab dalam hikmat Tuhan itu ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kami semua, seperti pengajaran firman yang telah kami dengar saat ini. Ampuni kami jika sampai hari ini kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami, kepintaran dan kehebatan kami. Kami tidak berarti apa-apa kalau Tuhan tidak memberikan kami arti. Untuk itu tolong kami, supaya dalam kehidupan kami bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kami terus memiliki hikmat yang datang dari Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan gereja dan pemerintah, Klasis GKI Portumbai, Sinode GKI di Tanah Papua. Tuhan Yesus memberkati, menolong para pimpinan-pimpinan gereja kami, bahkan gereja di dunia, Asia, Indonesia, di Tanah Papua. Biarlah tugas tanggung jawab kepemimpinan ini ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Para pimpinan-pimpinan gereja kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan dengan baik. Pemerintah bangsa dan negara kami, dari eksekutif, legislatif, yudikatif, Tuhan menolong, Tuhan memberkati para pimpinan bangsa dan negara kami. Secara khusus di pemerintahan Provinsi Papua, Papua Barat, kota, sampai dengan pemerintahan terpencil RT dan RW. Tuhan memberkati para pimpinan-pimpinan kami dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan Allah percayakan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Lukas NMB, para bupati yang sementara ini sedang ada dalam pemeriksaan di KPK Jakarta. Tuhan menolong semua proses yang berlangsung, biarlah semuanya ada dalam penyertaan Tuhan, agar semua ini boleh diselesaikan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Kami mau berdoa untuk pergumulan dan kebutuhan jemaat, Badan Pelayan Unsur Alat-alat Kelengkapan Gerejawi, guru-guru sekolah minggu dalam jemaat, SD Senasabah dan PAUD Pengharapan, BPPG, Panitia Sidang Jemaat ke-33 tahun yang dipercayakan kepada Rayon Gajah Putih, pendidikan anak-anak dari PAUD sampai ke perguruan tinggi, para pelayan firman dalam jemaat dan penatua syamas di 9 rayon pelayanan dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura, program kegiatan yang dilakukan oleh tiap-tiap urusan dalam jemaat,
kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu yang baru, bahkan bulan bina keluarga yang akan berlangsung di bulan September 2023. Kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dalam tuntunan kasih dan setia Tuhan. Warga jemaat yang berulang tahun di minggu berjalan ini Tuhan memberkati. Warga jemaat yang sedang sakit di rumah-rumah sakit, bahkan yang sedang dirujuk keluar dari Jayapura, Tuhan menolong, Tuhan pulihkan dan sembuhkan. Warga jemaat yang sedang berduka cita, Tuhan taruh penghiburan dan pengharapan. Mama-mama janda, bapak-bapak duda, orang-orang tua lanjut usia, anak-anak yatim piatu, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, Tuhan sayang pelihara dengan kasih Tuhan sendiri. Ibu-ibu yang sedang mengandung, Tuhan berkati kandungan mereka. Kapanpun waktu persalinan kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Keluarga-keluarga yang bergumul untuk mendapatkan keturunan, Tuhan jawablah beban-beban gumulan mereka. Situasi keamanan di tanah Papua, di Indonesia, di dunia, kami taruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mengimani sungguh bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk membawa kebaikan bagi kami semua. Biarlah kami hidup dalam damai dan sejahtera yang datang dari tangan Tuhan. Bapak Jeffrey dan Ibu Samber, warga jemaat Rayon Gajah Putih yang telah berpartisipasi menyumbangkan dana kepada panitia sidang jemaat pengharapan ke-33 tahun. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong. Majelis jemaat yang bertugas di saat ini dari Rayon Percetakan, Tuhan memberkati. Bahkan semua kami yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan memberkati semua pelayanan kami. Selesai ibadah ini kami mau pulang. Bapa antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat dalam terang kasih dan anugerah-Mu. Bapak, Ibu, Saudara dan anak-anak yang boleh hadir dalam ibadah hari ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka, baik sebagai warga jemaat GKI Pengharapan Jayapura, tapi juga jemaat-jemaat tamu yang boleh mengambil bagian bersama-sama dengan kami. Inilah doa, syukur dan syafaat kami. Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Haleluya, amin. Jemaat kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini. Saya undang kita berdiri, kita menyanyi pujian Intan-Intan dan Permata dengan menggunakan bahasa Sange Talaut. Jemaat Tuhan, pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
pengasihan Allah Bapa dan tuntunan pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nyanyian Surga Katai Merising, bahasa Ambai. Surga katai merisi, katai boyo wea mea, imindoi emambe yeduwea. Nawana surga mahikai, merising pampantonana, jawira. Jemaat, terima kasih untuk persekutuan beribadah di pagi hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing. Terimalah salam dari kami semua. Selamat hari Minggu. Shalom.